Hai semuanya, saya Diah Ulfa Fatin, saya dari Prodi PGSD Reguler A dengan nomor NIM H22176. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menjalankan berbagai macam alat-alat elektronik. Selanjutnya itu ada mengenal komponen pada rangkaian listrik sederhana. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih komponen listrik sama rangkaian listrik ini. Nah, di sini dijelaskan yaitu komponen listrik adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika, sedangkan rangkaian listrik yaitu sebuah rangkaian yang akan dialiri oleh arus yang memiliki muatan listrik di dalamnya. Selanjutnya itu ada komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang pertama itu ada baterai untuk menyediakan atau mengisi energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Yang kedua itu ada transformator untuk berfungsi menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Selanjutnya itu ada transistor sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus stabilisasi tegangan. Berikutnya ada microcontroller, yaitu fungsinya adalah sebagai pengontrol rangkaian elektronika untuk mengetahui besaran atau kecil suatu arus listrik. Nah, yang selanjutnya ada kapasitor, komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya ada induktor, menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, meneruskan arus searah yaitu DC dalam rangkaian listrik. Berikutnya ada resistor. Fungsi utama dari resistor adalah membatasi aliran arus. Resistor dapat menahan arus dan memperkecil besar arus. Dan terakhir ada dioda, memiliki fungsi sebagai penyerah arus dan penstabil tegangan listrik. Berikutnya kita mengenal rangkaian listrik itu apa aja. Rangkaian listrik itu terbagi tiga, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Rangkaian listrik seri yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Sedangkan yang paralel yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Sedangkan yang campuran yaitu kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kayak gabungan antara seri sama paralel gitu. Berikutnya ada listrik AC. AC itu alternating current atau AC dapat disebut juga dengan arus listrik yang bolak-balik. Sedangkan listrik DC yaitu direct current atau DC yang dapat disebut juga arus listrik yang searah. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Kelebihannya yaitu dari rangkaian seri ini dengan cara memasangnya itu mudah dan praktis. Bukan hanya itu saja, daya hantar yang diberikan relatif lebih stabil sehingga arus listrik terbagi secara merata serta perlengkapan dalam penggunaannya juga lebih sederhana gitu. Sedangkan yang kekurangannya itu dari rangkaian seri ini keharusan aliran listrik yang harus stabil dan tinggi. Selain itu juga ada komponen yang bermasalah, maka komponen yang lain juga ikut bermasalah gitu. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel. Dari kelebihannya yaitu salah satu komponen yang bermasalah, maka komponen yang lainnya tidak ikut bermasalah. Beda sama yang seri tadi, kebalikannya gitu. Kekurangannya yaitu dari rangkaian paralel ini adalah dari segi pemasangannya yang lebih rumit dan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk memasangnya. Berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan rangkaian campuran, yaitu kelebihannya pada rangkaian campuran ini apabila terjadi kesalahan instalasi maka nantinya akan dapat dengan mudah diketahui dan ditangani sedini mungkin. Nah, kekurangannya itu proses instalasi lumayan ribet karena ada kombinasi dari rangkaian listrik seri dan campuran, butuh biaya yang lumayan banyak dan memakan energi yang cukup boros gitu.
Berikut ini adalah contoh dari penggunaan rangkaian seri, yaitu pada lampu taman, senter, dan lampu tumbler. Berikut ini adalah contoh penggunaan dari rangkaian paralel, yaitu pada lampu lalu lintas. Dan yang terakhir itu contoh penggunaan rangkaian campuran, yaitu adalah pada stop kontak. Selanjutnya menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga termal. Pembangkit listrik tenaga termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan gas atau uap panas bumi. Nah, sebelah kiri ini PLTU dan sebelah kanan itu PLTN. Nah, kedua ini adalah contohnya. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga hidro atau mikrohidro yang disingkat dengan PLTMH, yaitu tenaga untuk memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, contohnya di bawah ini yaitu PLTA. Berikutnya ada upaya menghemat listrik, yaitu dengan menyalakan lampu secukupnya, cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak menggunakannya, menutup rapat pintu kulkas. Berikut ini adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 24 yang menjelaskan tentang materi ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.